Pasti iniin, dilihat-lihat bener, teman malah lagi gituan di kamar. Oh, Lagi kayak gitu. Ya kalau dianya nggak kuat kayak gini ya Neng wajar. Karena yang di kita keluarin itu kan itunya juga pun itu juga. Kayak orang yang otot otot gregetan gitu. ototnya keluar gitu ya. Gregetan banget gitu. Kayaknya ini susah banget sih ditarik. Mau keluar apa enggak sih gitu kan. Bener-bener ditarik kayak gitu, nyampe pas udah ditarik dia teriak, bener udah nggak ada suara lagi. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi, satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman. Dalam segmen Bule bukan Bang Ale, kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman hidupnya yang cukup menarik. Langsung saja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Dini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wih Kak Dini dari mana rumahnya? Saya tinggal di daerah Tambun Selatan. Oh Tambun Selatan, masih Ya, Bekasi juga sih ya. masih. Oke Kak Dini. Oh Kak Dini mau bawain cerita tentang apa nih? Spill sedikit aja dulu nih. Cerita tentang temen yang dulu pernah aborsi. Oh aborsi. Iya, Oke, sebelum sebelum Mbak Dini melanjutkan ceritanya, saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman bahwa ini adalah sebuah cerita pengalaman hidup. Jadi dengan bijak kita harus bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Buang negatifnya jauh-jauh, ambil positifnya. Oke, Mbak Dini, udah bisa siap diceritakan, Mbak? siap. Oke, silakan Mbak Dini. Iya, jadi itu dulu lagi masih sekolah. Mm-mm. Dulu masih sekolah SMA. Oke, Aku sama temen aku itu pernah main gitu kan, sering mm-mm. main bandel deh gitu kayak gitu-gitu. Oke, Suka main di tempat toko-toko temen kayak gitu kan, nongkrong kayak gitu nyampe malam, kadang di kafe kita suka kayak gitu-gituan. oke, Nemenin kayak si abang gitu kan, kayak sambil ngerokok kayak gitu-gitu. Pas inian temen ketemu sama yang dia suka di situ, ngobrol bener-bener ngobrol setiap hari tuh karena memang sering ke kafe kan, kita ke kafe terus, dia ada juga terus kayak gitu. Temen bilang, lu mau nggak mau deketin temen yang lain gitu kan. Tuh temennya dia ada tuh satu lagi, dibilang sama dia pun juga dompetnya tebel gitu. Enggak ah, gue masih mau nemenin yang ini, gue udah dibilang sama si tante, bilangnya udah ini aja dulu temenin gitu. oh, sorry nih. Maksudnya ini sambil kerja apa gimana nih di kafe ini? Enggak, main Oh, aja, cuma lagi main, main. cuman udah kenal sama si tante ini. Kalau emang mau main ya udah main aja gitu Oh, gitu. kan, itu Oke. tuh kalau emang mau ini temenin ya udah temenin aja sana Oke, gitu, oke. gitu Lanjut. doang. Mm-mm. Iya, dari situ udah berjalan, kita kan sekolah, tetap sekolah, kita bolak balik sekolah lagi kayak apa. Yang dia kenal ini pun juga masih apa, kuliah deh, masih anak kuliah gitu kan. Yang pernah datang ke kafe itu pun anak kuliah, Mm. pernah deket sama teman apa yang deket sama teman aku ini. Sampai-sampai pas banget lagi di rumah, kebetulan itu di rumah dia itu lagi nggak ada orang tua, Oke. nggak ada orang tua. Dia minta buat temenin, dia bilang itu, kan namanya Wati itu. Dia bilang, Din, tolong dong gitu, temenin gue yuk di rumah. Gue nggak ada nyokap nih, sama bokap juga belum balik dari luar kota. Ya udah, ntar gue temenin, ntar gue nginep di situ gitu kan. Karena teman, memang rumah teman sama aku itu cuman sebelahan. Oke. Tinggal apa, beda apa sih namanya, beda gang. Beda gang. Oke. Beda gang gitu doang. Jadi Oke. tinggal sekedar jalan gitu doang sedikit. Saya samperin ke sana. Pas saya masuk, saya pikir belum ada orang. Nggak ada orang sama apa, nggak ada orang lagi gitu, cuman teman saya ini. Ternyata pas saya masuk, saya buka pintu tuh, bener buka pintu, ah udahlah main masuk aja, orang dibilang nggak ada nyokap sama bokap kata gitu kan. Pasti iniin, dilihat-lihat bener, teman malah lagi gituan di kamar. Oh, Lagi kayak gitu. ada cowoknya. Ada,
lagi kayak gituan sama temen apa sama cowok, cuman kan nggak kelihatan karena yang mereka kan dia posisinya kan karena di bawah gitu kalau temen, Oke. kalau yang anak cowok ini kan di atas, jadi nggak kelihatan gitu maksudnya siapa gitu, apa yang kemarin yang kita deket sama di kafe gitu kan, Mm-mm. kirain yang itu gitu gitu kan, pasti lihat sama aku ternyata bukan. Oh. Ini anak yang biasa kalau kita pulang naik angkot, ini anak supir angkot gitu, yang biasa ngikut ya nyupir deh gitu, kalau kayak mobil angkutan umum kita Mm-mm. kalau balik suka diajak main dulu gitu, oh mau ikut Oke. nggak nih, kita ngikut, akhirnya kita juga suka pada ngikut apa sih namanya, nyari penumpang kayak Oh gitu. iya ya, oke. Suka duduk di depan tuh kan, di mobil paling depan kita duduk kayak gitu aja. Udah lama ini kan pasti loh, bukannya sama si ini nih gitu kan, bukannya lo sama yang di kafe gitu pacar ini apa deketnya, kenapa lo kayak gini sama ini, aku bilang gitu. "Hmm, udah jangan ngomong sama dia, ini dia emang udah lama sama gue emang sayang, cuman sayang sama dia doang, kalau itu gue cuman ngambil duitnya doang," Oke. digituin sama temen tuh kan. Tapi jangan sampai kayak begini, nyokap nggak ada lo malah kayak begini, nanti urusannya malah jadi rame. Coba kalau misalkan tadi itu pintu masih kebuka, pagar nggak kekunci kayak gitu, ada orang misalkan tetangga nyariin nyokap atau bokap kayak apa, dia main masuk pintu kebuka ngeliat lo di kamar lagi kayak gitu, kan bakalan rame nanti di rumah gitu. hmm, Terus mau gimana begitu kan, ya udah kita masih kayak gitu lagi kan, awas tuh, aku bilang gitu, kalau masih kayak begitu juga gue bakalan bilang sama nyokap sama bokap kalau nanti dia balik, jangan dong Din gitu gitu, tolongin gue jangan, gue emang nggak mau apa, bener-bener nggak mau kehilangan dia gitu, gue emang sayang banget sama dia, sayang banget, bener-bener sayang banget sama dia. Tapi nyokap bokap itu emang nggak setuju karena mungkin memang dia anak supir angkot gitu, apa supir angkot yang bukan anak supir angkot. Ya ya, oke. Bener-bener supir katok kenek kayak gitu-gituan, makanya nggak disetujuin banget sama mama sama papanya dia itu. Nah, waktu ketahuan lagi berhubungan gitu itu lagi memang lagi berhubungan. Iya lagi berhubungan, bener-bener nggak pakai apa, nggak berpakaian. Masih masuk gitu ya lagi. Iya lagi bener-bener lagi ya begitulah. Oke. Kayak Terus gitu-gitu ya. gimana ekspresinya tuh waktu ketahuan? Ya dia ngeliat biasa aja, Oh, cuman biasa aja. nengok aja, cuman karena teman aku yang dari bawah itu ngelihat aku cuman nengok balik apa geser kepala, Mm-mm. karena yang lakinya memang masih Oh. nunduk sama bergerak aja kayak gitu kan, jadi ini Iya, nunduk, iya. aduh nggak beres nih kalau udah kayak begini gitu kan kataku, dia cuma ngeliat nengok gini doang aja temanku yang di bawah, Oh, aku cuma oke. bilang stop, aku cuma bilang gitu doang, stop, bukan Hmm, pacar lo yang itu, kenapa sama dia gitu, bukan yang ada oke. di kafe kan, tadi aku gituin. Oke, oke. Terus akhirnya mereka berhenti lah tuh ya. Berhenti bener-bener berhenti itu dia, nyampe udah langsung tutup, bener-bener nutup, aku pun ngelihat itu bukan dia, ternyata memang orang yang aku kenal juga, Oke, memang teman main kita juga gitu sama. oke, oke. Lanjut. Nah dari ininya pun juga udah apa sih, berjalan lama lah gitu kan, kita udah mau hampir lulusan sekolah nih karena memang udah kelas 3 SMA gitu kan waktu itu. Mm-mm. Heeh, udah mau hampir lulusan, gak lama inian tuh dia sering mual tuh, buang-buang apa, kayak bener-bener yang nggak beres di perut gitu, enek gitu, kayak enek-enek mulu, terus kayak mens itu udah berapa bulan itu tuh nggak keluar. Dia nanya sama aku juga, ini mens kayaknya emang lagi nggak teratur kali ya, apa gimana, apa gue yang lagi sakit apa gimana, emang kenapa, gue enek banget kayaknya gitu kan. Nah nggak jelas tuh, jangan-jangan gara-gara yang waktu itu lu kayak gituan, Oke, lanjut. ini banget loh gitu kan, sadar nggak waktu itu sama dia gitu kan. Tapi kan itu udah lama, iya udah lama, tapi lu ngakuin kayak gitu kan gak sekali dua kali, emang gue nggak tahu, aku bilang iya, tapi lu nggak ngasih tahu siapapun kan Din, gue bilang gitu. Enggak, gue nggak cerita sama siapapun, ke keluarga gue pun juga enggak, ke anak-anak yang lain juga enggak kok, tapi ini kenapa lu begitu, iya nggak tahu gitu kan. Dia mual terus mual lagi, nggak lama-lama pas udah nggak lama ini emang badannya itu berubah. Oke. Heeh. Badan dia tuh berubah tiba-tiba ke orang gemuk gitu kan,
makin semok banget deh gitu badannya kan, makin semok banget. Kelihatan dari dadanya sampai ke pinggang atau ke apa bokong belakang itu tuh bener-bener semok gede banget gitu. Perut lama-lama kelihatan lama-lama makin gede. Kirain aku kan emang doyan makan tuh. Demen makan kayak apa kayak gitu kan. Coba deh mendingan kita cek dulu. Mendingan lo beli test pack aja. Aku bilang gitu. Akhirnya dia nurutin omongan aku. Dia langsung beli dan langsung dites. Dibuang dicek di kamar mandi. Dia lihat itu bener. Kita tunggu agak berapa menit. Bener-bener berapa menit. Pasti lihat bener itu garis 2. Oke. Garis 2 tuh di situ. Hamil lah dia tuh ya. Dia nangis tuh di situ, makanya gimana nih, bentar lagi kita udah mau lulus, gue pakai ngisi kayak begini kata dia gitu kan. Gue mau ngomong apa nih sama nyokap kayak ginian, tolongin gue dong, ini gimana caranya kayak gini buat ngilangin, apa gue mesti makan yang apa gitu kan buat bisa mecahin kayak gini. Itu nggak bakal bisa pecah, yang ada lu nanti kalau ini dikeluarin, karena memang bayi yang udah di dalam perut itu udah hampir jadi, karena memang udah berapa bulan. Iya, iya, iya. Kalau masih minggu kayak gitu kan, kalau masih minggu-minggu kayak gitu itu masih cair. Cuman lo makan makanan yang bikin itu nggak beres itu bisa keluar. Langsung udah kayak orang keguguran darah itu banyak pasti. Tapi kalau ininya mati, ini nggak bakalan aman kayak gitu. Terus mesti gimana dong, lu tolongin ini. Gue nggak bakalan disetujuin kalau gue memang nantinya merit sama cowok gue ini. Cowoknya pun aku samperin, lihat tuh, tau-taunya bunting, udah hamil 3 bulan lebih. Oke. Udah 3 bulan lebih tuh dia. Dia kan kayak begitu emang nakal udah dari dulu. Cowoknya ini yang dia bener-bener suka ini malah jawabnya kayak gitu. Oh, si cowoknya nih. Ya, dia kan Begitu. bandel ya, karena kan dia tahu gitu kayak saya sama dia itu kan kalau main emang kemana gitu, kadang di kafe, kadang kita suka nongkrong di mana kayak gitu kan, itu kelihatannya kayak bandel kan, pasti kelihatannya. Kenal sama cowok kadang kita nanti boncengan apa, padahal cuma sekedar bonceng doang gitu. Buat kita nyari makanan, nongkrong bareng, buat rame-ramean lah kayak gitu-gituan doang. Tapi di pikirannya si cowok dia ini nggak beres aja temen aku ini. Karena dia bukan nama gue doang. Lu coba aja tanya temen lu. Nggak mungkin tuh yang ada di dalam perut ini. Di dalam perut ini tuh belum tentu itu anak gue. Kalau emang mau dilihat kayak gitu. Itu banyak. Lu lihat dong gitu. Tanya sama temen lu. Udah berapa kali kayak gini sama siapa aja. Temen emang ngasih tahu, memang kayak gitu dia sama pacarnya dia itu memang gampang. Oke. Orangnya gampang gitu kan. Cuman dia selalu cerita kalau memang habis seperti itu sama pacarnya yang satu, yang udah putus, yang kedua udah putus atau kayak apapun, dia selalu bilang itu nggak pernah buang di dalam. Dia selalu bilang buang di luar. Oke. Kayak gitu tuh, dia nggak pernah inian. Oh, dia udah ngerti ya, itu ya. Ya dianya, bukan akunya ya. Jangan ini akunya dong. Maksudnya kan ceritain dia gitu Oh, kan. iya, iya. Dari dianya itu, makanya nyampe pas udah inian, bingung akhirnya tuh dia. Si cowoknya ini nggak mau tanggung jawab. Akhirnya kan dia jadinya kayak orang sedih lah, kesel, kayak marah-marah kayak gitu. Dia nangis lah dia di kamar mandi apa. Akhirnya cowok itu pergi, bener-bener pergi, ninggalin. Oh, ninggalin. Mau iya, dia pergi udah bener-bener pergi. Nyampe saya tahu dia di mana, saya samperin. Saya bilang tanggung jawab lu, gue nggak mau tahu. Ini temen gue lo udah buntingin. Emang bener, dia memang bener kayak gini udah berkali-kali sama siapa ini gue juga tahu. Dia selalu cerita sama gue kayak apa. Tapi kemarin masih aman loh. Buktinya dia nggak kayak gini. Tapi setelah dia kenal sama lu, udah kayak begini berkali-kali sama lu tuh, dia tahu-tahu tiba-tiba kayak gini, melendung kayak gini udah sampai 3 bulan lebihan. Ya sekarang itu anak siapa kalau bukan lu, aku bilang. Ya coba aja lihat, coba aja dites aja itu anak gua apa bukan. Pas kita udah dealan sama dia buat dia datang tuh, ya udah ayo kita cek dulu, ini bener nggak, sama nggak ininya, gituin. Dia malah ngilang, udah nggak ada di situ lagi. Dia nggak tahu, kata orang tuanya nggak tahu, katanya ada urusan keluar kota. Nggak inian nyupir itu lagi, kata dia gitu.
Waduh, kata aku bilang, gimana nih urusan ini? Aku ngasih tahu temen, udah inian, dia udah cabut nggak ada di sini. Ini gimana? Dia malah jadi teriak-teriak, bener-bener teriak-teriak, lu gimana nih anak, masa iya gitu, sambil di perut, sampai bener-bener dipukulin. Gue mana aja nih anak deh bener ya kayak gini. Kalau misalkan nyampe nyokap balik ini gimana? Kata gitu kan, nyokap nih nyampe udah 3 bulan ini aja nyokap belum balik karena masih ada urusan di sana. Dia nyampe bilang buat minta ditemenin sama lo doang, kata gitu kan. Tolong dong, tolong, ini iniin, kata gitu kan. Ini gimana caranya, kayak apa, nama gitu kan. Gue bingung, gue bukan dokter, gue nggak ngerti yang kayak gini-ginian. Yang gue tahu ya mungkin lo nyamperin ke rumah sakit, lo minta buat dibuang, itu doang. Kalau enggak lo ke rumah kayak ke dukun beranak kayak gitu gituan buat minta dibuang. Iya tapi gue nggak berani sendiri, dia bilang kayak gitu. Ah gue juga nggak mau ikut ikutan, takutnya nanti gue malah jadi kena masalah. Udah mendingan lu istirahat aja di sini sekarang, lu tinggal telepon nyokap, lu ngomong apa adanya aja, biar lebih enak, biar tuh anak bisa dicari, biar dia tanggung jawab dan bisa merit nikahin lu. Aku gituin sama dia. Gue gak mau, nanti gitu kan, udahlah gue mau balik dulu, aku bilang, gue lagi dicariin. Aku balik ke rumah, bener-bener ninggalin dia tuh. Udah inian, nih anak nggak ada kabar gitu kan, di dalam aja tuh, nggak keluar gitu, nggak sekolah kayak gitu kan, karena kita kan emang lagi ujian waktu itu, pas lagi mau ujian sekolah. Guru pun nanya gitu kan, si itu kemana, kok nggak ada, nggak ikutan ujian kayak gini-gini. Yang saya tahu dia lagi sakit bu, aku bilang, dan dia ada di rumah gitu kan. Oh ya udah, kalau emang lagi sakit nanti mungkin bisalah nanti kita anterin itunya ke sekolah, apa ke rumah. Udah selang kita udah selesai, bener-bener udah selesai, udah kita udah mau inian rapot ijazah kayak gitu, kita udah mau keluar, kita udah lulus gitu kan, alhamdulillah aku juga udah lulus dari sana. Di rumah dapat kabar inian, temen itu teriak-teriak di dalam dari tetangga sebelah. Aku bilang tolong tuh, dia bilang gitu kan, temen kamu tuh teman satu sekolah di rumah teriak-teriakan mulu, emang si ibu belum balik, si bapak belum balik nyampe sekarang gitu. Belum, aku bilang, udah nyampe lulusan gini udah mau ngambil ijazah belum pulang, si ibu ngapain emang ada di ini, di apa namanya, di Jawa gitu. Ya udah, aku samperin, aku masuk sama temanku yang di rumah yang lain, tetangga yang lain. Masuk itu dia bener-bener lagi minta tolong sama orang yang bisa buat pecahin itu. Oh, jadi ada orang lain di Ada, situ. itu kayak ibu-ibu apa, nenek-nenek setengah apa, ibu-ibu setengah tua deh gitu deh. Oh, Ah, itulah kenapa dia teriak-teriak nah tuh. iya, kayak kita kan kenapa gitu kan, pas kita masuk ke dalam melihat itu benar lagi di tempat tidur, itu lagi ditarik, bener-bener lagi ditarik, perut tuh bener-bener lagi dipencet, lagi diurut-urut kayak gituan, untuk minta dikeluarin pecah, dan akhirnya itu bener-bener pecah keluar, bener-bener keluar itu sampai segumpalan apa, darah tuh lebih gede lagi dari itu, dan udah hampir ngebentuk, bayi itu udah hampir ngebentuk. Itu manual itu ya. Iya, bener-bener langsung udah hampir ngebentuk, hidung udah kelihatan gitu, kayak ini bibir kecilan gitu udah kelihatan. Gitunya pun juga perempuan, bayi itunya perempuan. Bener-bener udah kelihatan karena udah kalau 3 bulan ke atas itu tuh udah ngebentuk bener-bener Iya, manusia. iya, iya. Tanah apa masih ketutup sama aja kali gitu kan. Iya. Jadinya nggak begitu jelas iniannya, cuman kelihatan dia anak perempuan, udah hidungnya lancip kayak gitu-gitu gitu kan. Cantik gitu kalau misalnya dibilang tuh anak. Tapi anak ininya apa namanya, udah benar-benar keluar, mati tuh, udah kebuang karena nggak hidup. Nggak hidup. Teman saya yang tadinya abis inian, kirain kita tuh pingsan, tapi ternyata dia malah ikut-ikutan nggak ada, padahal sama si ibu udah bilang, kuat nggak, aku bilang gitu kan, kata si ibunya tuh, kuat gak nanti buat keluarin si anak bayi ini gitu. Nah dia jawab, neng, kata gitu, dia bilang apapun biarin keluarin aja, yang penting aku bebas dari ini semua. Aku nggak mau nanti mama sama papa pulang marah-marah karena aku kayak gini. Ini biar aman aja bu, tolong mau berapapun nanti saya kasih uangnya. Iya, akhirnya si ibunya pun ngelakuin, makanya langsung dibantu kayak gituan. Dicek, kita lihat lagi, nah di itunya itu pun udah nggak ada.
Dia benar-benar udah meninggal dengan banyak keluar dari perut dari lubang kelamin. Sakit Ini banget banget. itu, sakit banget Bukan itu pasti. bukan sakit lagi ngomong kayak gitu pasti. Karena kan kalau orang yang inian lebih, kalau dibilang, kalau kata si ibu mah, kalau orang yang beraborsi kayak gituan tuh lebih sakit dari orang yang lahirin. Iya, iya, iya. Karena tuh kalau nggak inian yang ditarik, ininya suka ada yang kebuka di apa sih? Nah itu tuh ada yang dibuka, dirobek gitu. Kalau kalau orang yang melahirkan normal aja kan ini memang itu kalau bayinya besar kan memang dia sobek gitu kan, ada Iya, digunting gitu kan. iya, ini pun juga sama. Ini Sama ya. dibuka, tapi dia mah bukan di pintu itunya, bukan di pintu apa sih tuh di Heeh. atas tuh di atasnya. Jadi benar-benar kebuka semua, robek tuh lebar. Ih, Karena kan memang bukannya didorong di perut digituin, bukan perut giniin, tangan si ini masuk. ih dih. Si ibu tuh masuk tangannya, yang satunya tuh megang, yang satu itu narik gitu. Itu kayak Makanya kan dia teriak gitu kan, teriak yang histerisnya, perihnya kayak apaan tahu ya, mungkin karena ininya tuh emang beneran ketutup, dipegang buat neken, yang ininya ketarik gitu, ibunya aja tuh urat ininya pun kelihatan, dirojok dia gitu ya. saking narik begini gitu, ditarik kenceng banget gitu, karena kan mungkin masih apa sih nyangkut, karena Mm-mm. kan di perut orang tuanya juga kan ibaratnya masih kena ususnya atau apa kan, masih ada yang nyangkut di Iya, situ, iya, plasenta. iya kan, kadang suka nungsang atau kayak gimana kan kita nggak tahu posisi itu di dalam. Makanya sama si ibu tuh bener-bener kayaknya susah, dia pun teriak, ditarik itu bener-bener dari dalam dimasukin tangannya, makanya robek gitu. Makanya sama si ibu bukan segini doang, makan mungkin kataku ini kenapa bisa jadi meninggal ya bu, aku bilang kayak gitu, nyampe kayak gini kok, aku bilang gitu. Ya kalau dia nggak kuat kayak gini ya neng wajar, karena yang di kita keluarin itu kan itunya juga pun itu juga. Itu pun tadi kamu lihat kan neng, ada kayak gitu. Kamu kan tadi baru datang masuk langsung lihat kan, bilang gitu. Iya sih aku lihat. Nyampe tangan ibu pun juga kayak uratnya itu bener-bener ini, kayak orang yang gregetan gitu. Ototnya keluar gitu ya. Gregetan banget gitu, kayaknya ini susah banget sih ditarik, mau keluar apa enggak sih gitu kan. Bener-bener ditarik kayak gitu, nyampe pas udah ditarik dia teriak, bener udah nggak ada suara lagi. Nggak ada, temen pun nggak ada, kira kita kan pingsan, namanya capek banget kan, ya karena kayak habis gitu-gituan aja kan orang juga capek, gimana yang habis kayak gitu. Aduh, ini benar-benar manual, bukan Iya, bukan pakai medis. enggak Aduh, dari inian dukun beranak, kalau kayak kita bisanya dibilang kayak dukun beranak orang zaman dulu. Mungkin nyampe kaget aku, kirain emang nggak bakalan bener-bener dia gituin tadi, pas oke, dicek oke. bener-bener meninggal, kita jadi kaget dia meninggal itu. Saya pun langsung ngabarin si kakaknya yang masih ada di tinggal daerah apa sih, perumahan jauh dari sini, nggak begitu jauh deh. Saya kasih tahu kalau teman saya ini, nih si adik meninggal. Meninggal kenapa? Udah nanti Mbak langsung datang ke sini aja, nanti ada yang jelasin. Nggak lama, karena kan memang nggak begitu jauh dari tempat perumahan kita. Dia langsung datang, ngeliat sendiri. Ini apaan? Ini apaan? Ini kok ada anak bayi? Siapa yang habis ini? Lu habis brojolin. Ya, aku malah aku yang digituin. Bukan. Tapi dia tuh. Tapi sekarang dia udah nggak ada. Karena memang bener-bener dikeluarinnya tuh dipaksa banget. Waduh, itu si kakak tuh langsung kayak marah-marah kayak gitu. Kenapa nggak pernah lo ngasih tahu kalau dia bunting? Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau memang dia tahu nih kayak gituan, harusnya dari masih posisi itu tuh masih berapa minggu, yang bener-bener tuh masih kayak cuman gumpalan darah kecil, yang cuman udahlah minum jamu yang bisa mecahin ini, kelar keluar udah kayak cuman air pipis gitu doang, kayak gitu-gituan doang kan. Kenapa baru ngasih tahu dia udah nggak ada sekarang, dan ini ada anak bayi udah mati? Maaf mbak, aku bilang gitu, maaf banget, dia nggak mau sama sekali buat ngasih tahu siapapun. Dia takut nanti mau apa, bokap sama nyokap tahu, dan akhirnya malah makin marah. Sekarang lu jujur sama gue, kata si mbak, ini anak siapa dan kenapa adik gue bisa jadi kayak gini. Kalau dibilang kalau misalkan aku boleh jujur mbak, aku bilang gitu kan tahu dia itu kayak apa.
kelakuannya, tingkahnya kayak gimana, kalau lagi di luar kayak apa. Iya gue tahu. Tapi yang ini punya siapa? Tuh anak dari supir angkot. Oh dia yang nggak dikepengenin sama nyokap sama bokap. Dia masih batu, masih ngedeketin dia. Dia selalu bilang sama aku, dia sayang banget. Dia bener-bener sayang banget karena orang tuanya juga udah deket sama dia katanya. Udah baik, udah kayak apa, kayak gimana gitu, makanya dia nyaman. Malah sama Simba itu, sekarang lu minta tuh ini deh, temenin gue buat samperin itu anak ada di mana. Dia udah kabur mbak, udah nggak ada di sini. Dia udah ngilang. Dia ngabur gitu aja. Tapi dia tahu kalau ada gue bunting gitu. Tahu, udah dibilangin udah tahu. Dan ini pun udah 3 bulan lebih. Aku bilang, loh, dia tuh diem aja gitu, nggak mau tanggung jawab. Enggak, dia cuman bilang, ya coba dong. Dia kayak begini bukan sama gue doang. Ya masa iya nih anak gue, masa iya gue yang kudu tanggung jawab. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Terus habis dari situ aku samperin ke sana, aku marahin, udah kita mau nyamperin lagi apa, dia ngilang, nggak ada di rumah. Udah berapa hari dibilang sama keluarga di rumah tuh dia udah nggak balik, katanya mau ada urusan keluar kota. Ya ampun, gue udah bilang gila nih bener-bener. Terus ini gue mesti ngomong gimana sama orang tua? Ya nggak tahu mbak, aku udah dari dulu udah emang udah ngelarang dia. Nyampe dari guru pun udah nyariin, karena kita udah lulus-lulusan nih. Kita udah nyampe inian, aku aja udah nyampe udah bisa ngambil ijazah, kita udah lulus kayak apa. Nyampe sekarang nih anak nggak inian gitu. Guru pun nanya selalu, aku selalu masih ngebohong aja. Kalau dia tuh masih sakit dan sakit di rumah. Tapi guru nggak ada yang nyamperin ke, untungnya nggak ada yang nyamperin ke rumah. Cuman dia bilang, oh ya udahlah nanti kalau udah sehat bilangin aja untuk langsung. Nanti ada ulangan apa inian deh, susulan. Itu doang selalu bilang sama buat ngingetin. Nggak apa-apa kalau dia sakit, emang benar sakit. Ya udah kata dia gitu kan, kata si mbak, udah tinggalin aja deh depan gitu kan. Yang kayak gini-ginian udah biarin aja. Kita urusin aja yuk meninggalnya dia. Yang gini kan. Kita mandiin, kita iniin gitu kan, langsung ke rumah sakit. Telepon rumah sakit, mungkin kita ambil jenazah, langsung dibawa, udah dimandiin, balik lagi ke rumah langsung dikubur. Dan anaknya pun juga sama dimakamin juga. Orang tuanya gimana, kemana? Nggak Belum, datang? lagi masih di Jawa karena masih ada urusan, katanya orang tua dari si bapak sama ibu, orang tua ibu itu kena stroke, belum berhenti, masih gitu aja. Jadi nggak mau harus apa sih namanya, ditemenin. Oh, jadi Karena dia posisi waktu dikubur juga orang tuanya nggak datang? lagi di jalan, udah ditelepon sama mbak, Oke. udah ditelepon sama si mbak, udah dibilangin kayak gituan, tapi mesti di jalan. Tapi kata si mama sama papanya, udah nggak apa-apa, dimakamin aja. Kalau nunggu mama sama papa nanti kelamaan, kasihan dia, kasihan juga anaknya, digituin. Udah, nanti kasih tahu aja makaminnya itu di mana, gitu doang. Aduh, saya nggak bisa mau komen gimana ya sama orang tuanya ini ya. Jadi kok kayak biasa aja gitu responnya. Eh, Sorry, saya mau coba tanya flashback ke belakang waktu masih zaman sekolah tuh. Eh, Memang anak ini bebas ya di rumah ya? Emang bebas, Bebas ya? bebas bang. Artinya memang sering ditinggal sama orang tuanya keluar gitu ya? Ya keluar, nggak keluar juga sih. Kalau memang lagi di rumah, dia mau main, mau pulang tengah malam kayak, mau dia nanti balik bilang nggak pulang, nginep gitu, Mm-mm. di rumah siapa lah, alasannya kayak apa, ya bebas aja. Oh, bebas aja, orang tuanya juga nggak coba cari tahu Enggak. gimana nih anak di luar gitu ya? Udah banyak sering denger aja. Makanya dia nggak, mungkin mama nggak nyari tahu gitu kan, si ibu nggak nyari tahu Mm-mm. buat anak ini tuh bandelnya kayak gimana apa gimana, karena memang udah banyak yang ngomong, karena di deket rumah tetangga semua pun udah tahu nih anak bandelnya kayak apa, kayak kenal. Kalau udah kadang lagi di jalan pun juga kelihatan kan, kalau lagi ngikut sama yang pacarnya ini, kalau lagi ngangkot gitu kan pasti kan kelihatan, ketemu. Bukan yang dilihat kayak orang ikut pulang sekolah gitu, masa ikut pulang sekolah muteran sampai kayak jauh gitu, kayak gituan. Kalau kakaknya itu tinggal di rumah juga nggak? Enggak, kalau si Mbak kebetulan beda perumahan Oh, ya, sama ya, kita ya, tuh, ya. beda perumahan. Dia kan jauh dari rumah pacar yang ini deh.
Nggak Oh jauh, gitu. nggak jauh, jaraknya nggak jauh. Artinya di sini kalau saya lihat memang banyak kosongnya nih perhatian dari keluarga. Ya, ya bukan perhatian gitu sih, kebebasannya aja karena memang anak paling bontot. Oke, Paling bontot, apa aja selalu diinin banget deh, diikutin disayang ya. banget, mau dia kayak apapun juga iya, iya gitu aja selalu. Justru kalau menurut saya ini bukannya disayang, malah Hmm, dilepas gitu aja, diumbar. justru karena itu, karena kalau misalkan nggak dikasih, Mm-mm. kayak saya pun juga, gue mau pergi nih gitu, gue mau pergi ke sini gitu kan. Dia kayak kalau kayak kita mah kepengen juga gitu kan, aku pengen ikut tuh kayak sini gitu kan, pengen main ke sana gini. Jangan, itu jauh, selalu digituin sama orang tuanya, jangan itu jauh, nanti capek, kayak gitu-gituan. Tapi dia malah marah, ngambek, ya kayak anak kecil aja. Kalau di sekolah pacarnya banyak nggak, suka ganti-ganti cowok nggak kalau di sekolah, di Kalau lingkungan di sekolah? nggak, kalau di sekolah justru nggak punya pacar. Oh gitu, di Nggak, masa di luar ya. banyaknya di luar, dan kenal itu pun banyaknya di luar, benar-benar di luar, sama di inian sosial media gitu. Oke, berarti ini memang benar-benar pengaruh dari luar sih ya. Iya benar. Mungkin dia terus kayaknya memang udah sering juga melakukan hubungan Udah, seperti itu ya. udah sering. Udah benar-benar lost control gitu. Oh, udah ini banget. Justru malah sama dia pun aku selalu kak, udah lu kayak gini aja. Dia bilang Oke. kayak gitu. Lu cobain aja, gitu kan. Enak kok kayak gini kayak gitu. Gila kali. Ini masih sekolah, emang gitu kan. Jangan yang macam-macam. Entar lah. Ini mah nanti buat nanti gua kalau udah married, bener-bener udah buat suami gue. Bukan buat orang lain yang nyobain satu, nyobain dua, nyobain tiga kayak gitu-gituan enggak. Tapi Kak Dini nggak ini juga, nggak apa, maksudnya nggak coba ngikutin juga gitu, punya pacar terus sampai begitu juga nggak? Enggak sih. Kalau buat pacar nih bandel banyak. Cuman nggak yang sampai ke situ-situ. Iya ya, jangan ya. Enggak. Selalu, emang selalu sih, kadang suka diajakin gitu, kadang sama pacar kayak gitu kan. Udahlah gitu kan, kadang-kadang suka dirayu-rayu kayak apa dan kayak gimana, kayak gitu kan. Enggak, tetap aja. Kadang nyampe pacar tuh marah, jadi dia nggak seneng lagi, akhirnya udahan, kayak gitu aja. Karena aku nggak mau nurutin. Iya ya, betul. Apalagi kalau sebenarnya ya kalau masih sekolah itu ya, ya pikiran kita harusnya masih harus belajar gitu kan. Ya mungkin karena nggak ada yang kontrol dari orang tua, terlalu dimanja, apa aja harus diturutin sampai ya nginep nggak pulang gitu kan. Jadi orang tua juga pikirnya mungkin udah capek atau gimana gitu. Ya udah, karena manja aja kali anaknya. Anak Manja paling ya. bontot, kalau udah ngamuk tuh bener-bener udah nggak beres. Kalau udah ngambek udah kayak anak kecil. Makanya kadang suka aku bilang, lu tuh udah gede, kita tuh udah dewasa. Ngambek jangan kayak anak kecil dong, kayak orang pengen minta permen, aku bilang. Mm-mm. Ini ngomong sama nyokap, udah bilang aja. Kalau dibilang nyokap nggak boleh ikut ya udah sih. Aku gitu. Tapi tetap aja, gue pengen ikut lo, gue pengen tahu, gue pengen ini, pengen itu, kayak apa. Tapi jangan kayak gini, ini orang tua lo. Lo pasti enak gitu kan, tinggal sama orang tua. Beda sama gue yang tinggal cuman sama nenek gue dari kecil. Bukan sama nyokap bokap. Kalau lu kan enak dari kecil sampai sekarang, apa aja lo selalu bisa dibeliin kayak apa. Masa cuman kayak gini aja ngambek kayak anak kecil, aku bilang kayak gitu sama dia. Dia ini juga nggak apa, ngerokok, minum gitu? Iya ngerokok. Oh, Ya kalau misalkan itu aku sama. oh Dulu sama. ya aku juga sama suka ngerokok, cuman kalau buat minum enggak suka, enggak suka aja gitu. Berarti di Enggak tongkrongannya memang begitu ya, ya di kafe, di itu di kafe kafe ya. itu. Udah salah salah main, Ya. salah main di tempat itu. Mainnya malah di tempat-tempat kafe kayak Ya kan gitu. karena nongkrong pertamanya, terus kenal-kenal satu dua tiga, ujungannya kan kita dapet di situ, diajakin ke situ main, dan akhirnya kenal satu semua, udah semua sampai ke si tantenya pun kenal, ya udah kayak tante kita sendiri deh gitu aja. Ya itulah perangkap ya, perangkap di tempat-tempat kafe ya begitu. Jadi kita dikasih kebebasan, dikasih enak, kasih santai, terserah deh lu mau ngapain gitu kan. Nanti coba dijerumusin pelan-pelan gitu. Tapi dia mau ngajak tapi nggak memaksa nih Ya si tante-tantenya nih. enggak, cuman main aja udah, duduk aja. Ya, Tapi kalau emang mau nemenin tuh ada si om dateng kayak apa, temenin aja, aduh, kayak gitu-gitu aja. saya apa ya? Saya juga ini ya,
saya juga seorang orang tua yang punya anak perempuan gitu. Dan saya tahu gimana was-wasnya sebagai orang tua itu ya, apalagi anak perempuan ya. Iyalah kan. Kalau udah anak saya yang paling besar nih udah mau SMA nih. Nah, kadang-kadang apalagi saya sama anak juga LDRan nih. Keluarga saya di kampung gitu kan. Saya cari nafkah di sini dan ada mamanya aja. Nah, ada momen-momen yang memang ibunya nih udah nggak bisa ngasih tahu nih. Jadi harus bapaknya yang turun tangan gitu kan. Gitu. Jadi memang untuk mendidik anak itu nggak bisa kita lepasin ke ibu aja nih. Ada peran orang tua, si bapak juga harus punya peranan gitu. Ya, iya. Dan juga memang apalagi lingkungan di luar ya, lingkungan di luar ini yang kita nggak tahu siapa temennya, entah itu teman sekolah atau bukan, kita kan nggak tahu nih. Iya. Kita nggak bisa monitor anak kayak mainnya sama siapa aja. Ya paling kita sebagai orang tua harus mengarahkan yang baik-baik gitu kan. Iya. Tapi juga harus dipantau nih mainnya, jam mainnya, itu kan harus dipantau Susah gitu. sih gampang gitu karena memang kalau dibilang sih ya gimana ya, kayak si papanya juga kan emang galak. Galak sih, galak gitu, papanya emang galak. Kalau dia lagi ngamuk yang kayak apa tuh abis deh udah. Kalau nggak dijedotin, kalau nggak kena kayak apa kayak gitu. Padahal galak Mungkin juga. karena ini gitu kan, karena kesel kali dianya terlalu ini banget gitu kan. Yang dia pengen itu tuh harus diwujudin banget terus, harus selalu diwujudin terus kayak gitu. Jangan mentang-mentang anak bontot deh kalau dibilang, kalau sama papanya dibilang kayak gitu. Memang ada batasan umur nih. Kita mendidik anak yang itu akan kepake sama dia nantinya nih. Saya pernah baca gitu ya. Anak itu bisa mendengar apa ya arahan orang tuanya tuh dari umur berapa sampai umur berapa gitu kan. Yang akhirnya itu akan menjadi kepribadian dia nanti setelah dewasa gitu. Benar-benar. Nah, kalau kita sudah lewat, kalau nggak salah di umur 13 tahun deh. Maksimal orang tua tuh bisa mengarahkan anak tuh di umur sampai umur 13 tahun. 13 tahun. Setelah 13 tahun ke atas, dia akan mengingat semua tuh apa yang kita ajarin dari kecil. Gitu. Nah, Iya. kalau kita kelewatan, misalnya kita cuek atau masa bodohan, nggak mau ngarahin sampai umur 13, ini akan susah nih diarahinnya nih kalau sudah umur 13 ke atas nih. Nggak bisa kita ngajarin A B C D itu udah nggak bisa karena dia sudah punya dunianya sendiri nih ya. Dan ini penting banget buat penonton yang sudah menjadi orang tua juga ya. Iya benar. Duh, jangan sampai deh Iya, apalagi yang punya anak perempuan ya. ya sekarang ini bukan anak perempuan doang yang ngeri, Iya sih, benar-benar. anak cowok juga ngeri. Kita dengar di media-media nih ya, di berita nih, aduh, bahkan sampai ada, mohon maaf ya, di ponpes terhadap anak laki, anak cowok, santriwati, itu banyak sekarang. Emang banyak banget sih. Jadi kita punya anak laki ataupun perempuan sama aja ngerinya. Ya harus dijaga sikapnya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita nih sebagai orang tua nih. Apalagi dengar ceritanya Mbak Dini ini ya, aduh miris banget deh. Miris banget. Sampai harus kehilangan nyawa gitu kan. Jadi Iya. Kayak nggak ada artinya gitu. Itu karena apa? Karena kita memang sebagai orang tua mungkin nggak bisa memberikan penanaman akhlak atau budi pekerti gitu kan. Banyak pelajaran agama yang mungkin kita abaikan gitu aja terhadap si anak gitu ya. Udah sih, diajarin terus. Memang anaknya kalau dibilang kalau anak inian mah keras kepala deh. Ya. Ini banget. Sekeras kepala pun anak ya, gini ya. Kita orang tua, anak ini selama belum menikah itu masih tanggung jawab orang tua. Iya benar sih. Itu kan ya. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua untuk menjaga utuh nih keluarga kita sendiri nih. Ya, tapi ya jangan juga sampai menyakiti secara fisik gitu kan ya. Itu jangan sampai lah. Kalau masih bisa diarahin dengan omongan yang baik-baik gitu kan, itu saya yakin pasti bisa lah pelan-pelan. Itu udah sering banget. Apapun kan selalu diwujudin gitu ibaratnya. Tapi kan harusnya dia juga ngerti. Ya, karena orang tuanya juga mungkin udah pusing nih. Nah, ya iya, kan? makanya jadi si papanya tuh benar-benar udah gregetan. Jadinya udah akhirnya jadi jijik. Papanya kita pun kadang suka kaget ngedenger. Mm-mm. Di rumah pun juga kayak gitu.
dengar suara, nah si om lagi pasti lagi mukulin si ini nih. Pasti ini anak bikin masalah lagi di luar nih kayak gini. Selalu tetangga selalu pada gitu. Ya, ya, ya. Menjadi perhatian sih ini ya buat kita semua ya Iya, orang tua. Sekeras-kerasnya batu itu kena kikisan air dia akan terkikis juga. iya sih, Ya nggak? betul. Ibarat kayak batu-batu karang di laut itu Iya, kena air setiap hari lama-lama dia terkikis juga gitu iya loh. benar-benar. Tapi butuh kesabaran memang. Ya, sabar kan tapi ada batasnya juga dong. Nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Iya, beneran. Kalau sabar ada batasnya, wah, nggak ada yang namanya sabar. Iya bener. Ya, makanya Sabar kan itu nggak ada batasnya. ya makanya kan gergetan gitu kan. Makanya bapaknya sampai gergetan kayak gitu mau gimana? Kita Iya, aja yang iya. jadi temennya aja udah ngejelasin, Iya, iya, udah iya. ngingetin terus kayak apa kak didengar. Ya ini jadi pelajaran nih buat penonton nih ya. Cerita ini ada gitu loh. Dan mungkin di zaman sekarang banyak kayaknya. Masih ada. Banyak malah. Masih banyak banget ya. Malah di usia-usia di bawah aku tuh yang masih belasan aja tuh sekarang aja udah banyak banget. Iya, iya. Saya paham apalagi zamannya sosial media Ya, gitu kan. lebih-lebih cantik, lebih-lebih menor kayak apa dan danannya itu yang udah macem-macem tuh banyak banget kalau sekarang. Oke, oke. Oke, Mbak Dini dari sini mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Yes. kesimpulannya gimana untuk penonton di rumah silakan. Ya sih buat keluarga aja yang punya anak atau punya adik perempuan kayak gitu ataupun laki-laki. Buat yang perempuan dulu deh, maksudnya kayak aku, buat tolong dijaga hati-hati. Kalau bisa diperhatiin dan buat nanti di rumah itu diberi waktu yang lebih baik. Jangan sampai nggak pulang, sampai pulang tengah malam yang kayak gitu. Dan buat yang anak laki-laki, dinasehatin selalu untuk selalu menjaga jangan sampai menyakiti perempuan. Itu aja. Oke, Mbak Dini, terima kasih nih Iya, buat waktunya. Tambahan sedikit sih dari saya ya. eh Jangan sampai juga orang yang kita sayang tuh mencari perhatian di luar. Itulah. Kita lah sebagai orang tua yang harus bisa merangkul, ya kan. Kita iya, yang harus bisa memberikan perhatian lebih terhadap keluarga kita sendiri gitu. betul. Kalau dia sudah dapat perhatian dari luar, Iya, wah itu dia udah beda. udah beda lagi Udah deh. beda banget. Oke. Oke, Mbak Dini, terima kasih banyak buat ceritanya dan waktunya nih Iya, ya. sama-sama. Oke, penonton, itulah cerita dari Mbak Dini yang sudah memberikan pelajaran dan ini pelajaran penting banget sih ya buat kita. Semoga penonton semua di rumah bisa mengambil hikmah dan mengambil kesimpulan sisi positif dan negatifnya dari cerita Mbak Dini. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dini. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.